Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atrulia Putri Nugraheni dari kelas akuntansi 4 Pagi C dengan NPM 0518023881. Ingin mempresentasikan tentang ekuitas pemegang saham 2 atau stockholder 2. Nah, di sini akan saya tekankan khusus di laba ditahan. Mari kita ikuti slide berikut. Ekuitas pemegang saham 2 khususnya laba ditahan. Laba ditahan. Apa sih laba ditahan itu? Laba ditahan adalah sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Jadi, setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Nah, dalam pembukuannya, laba tidak dibagi menunjukkan saldo sebelah kredit dan dalam laporan keuangan disajikan di sebelah pasifa. Nah, laba ditahan ini memiliki pos-pos umum yang menaikkan atau menurunkan laba ditahan. Pos menaikannya yaitu 1. Laba bersih, 2. Penyesuaian periode sebelumnya seperti koreksi kesalahan pada perubahan tertentu prinsip akuntansi, 3. Penyesuaian akibat kuasi organisasi. Nah, lalu ada pos menurunkan. Pos menurunkannya yaitu 1. Rugi bersih, 2. Penyesuaian periode sebelumnya seperti koreksi kesalahan pada perubahan tertentu prinsip akuntansi, 3. Dividen tunai atau scrip, 4. Dividen properti, 5. Dividen saham, dan 6. Beberapa transaksi sebelum treasury, yaitu treasury. Lalu, apa manfaat laba ditahan? Nah, laba ditahan sendiri mempunyai manfaat seperti pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Kedua, penutupan kerugian. Ketiga, cadangan untuk lapor tujuan tertentu. Dan keempat, rekapitulasi. Nah, selanjutnya ada nih kaitannya laba ditahan sama dividen. Nah, dividen itu apa? Dividen merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Nah, di sini ada di dividen ini sendiri ada penentuan jumlah dividen yang tepat yang harus dibayarkan pada akumulasi hasil keputusan rapat umum pemegang saham. Nah, lalu tanggal-tanggal penting dividen. Tanggal-tanggal penting dividen itu ada 3. Yang pertama, date of declaration. Date of declaration adalah tanggal pengumuman dividen. Jadi, pada saat diumumkan, perusahaan akan mendebit rekening laba ditahan dan mengkredit rekening utang dividen. Lalu ada date of record. Date of record adalah tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak menerima pembayaran dividen. Nah, pada tanggal ini tidak ada jurnal yang dibuat. Yang ketiga, date of payment. Date of payment adalah tanggal pembayaran dividen. Pada tanggal ini, perusahaan akan mendebit rekening utang dividen dan mengkredit rekening kas. Kemudian selanjutnya, kebijakan dividen. Nah, kebijakan dividen ini umumnya lebih kecil dari saldo laba ditahan karena dividen sendiri umumnya lebih kecil dari saldo laba ditahan. Ini masuk dalam kebijakan dividen. Lalu ada kebijakan dividen. Nih, kebijakan dividen. Nah,
dividen itu sendiri umumnya lebih kecil dari saldo laba ditahan karena satu, adanya persetujuan dengan kreditur untuk tidak membagikan laba ditahan seluruhnya guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya rugi. Dua, adanya peraturan dari instansi yang berwenang. Tiga, adanya kebijakan pencadangan untuk reinvestasi. 4. Adanya kebijakan untuk membayar dividen setiap tahun. 5. Adanya kebijakan pencadangan guna menutup rugi. Di sini ada jenis-jenis dividen. Jenis-jenis dividen yaitu 1. Tunai, 2. Properti, 3. Scrip, 4. Likuidasi, dan kelima saham. Nah, untuk tunai sendiri itu adalah dividen yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya dalam bentuk uang tunai atau cash. Pada waktu rapat pemegang saham, perusahaan memutuskan bahwa sejumlah tertentu dari laba perusahaan akan dibagi dalam bentuk cash dividen. Perusahaan hanya berkewajiban membayar dividen setelah perusahaan tersebut mengumumkan akan membayar dividen. Dividen dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham. Pembayaran dividen dapat dilakukan oleh perusahaan sendiri atau melalui pihak lain, umpamanya itu bank. Nah, cara yang kedua biasanya yang dipilih perusahaan karena bank mempunyai banyak cabang sehingga memudahkan pemegang saham yang mungkin sekali tersebar luas di seluruh Indonesia. Lalu ada dividen scrip. Ulang. Jenis-jenis Lalu kemudian setelah kebijakan dividen itu ada jenis-jenis dividen. Jenis-jenis dividen sendiri yaitu 1. Tunai. Apa itu tunai? Nah, dividen tunai adalah dividen yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya dalam bentuk uang tunai atau cash. Nah, pada waktu rapat pemegang saham, perusahaan memutuskan bahwa sejumlah tertentu dari laba perusahaan akan dibagi dalam bentuk cash dividen. Nah, lalu ada properti. Dividen properti sendiri adalah dividen yang diberikan kepada para pemegang saham dalam bentuk barang-barang yang tidak berupa uang tunai maupun modal saham perusahaan. Contoh dividen barang adalah dividen berupa persediaan atau saham yang merupakan investasi perusahaan pada perusahaan lain. Nah, pembagian dividen berupa barang tentu lebih sulit dibandingkan pembagian dividen uang. Jadi pembagian dividen properti ini menyulitkan karena yang dibagikan itu bukan uang tapi barang. Jadi transaksinya lebih lama. Nah, biasanya perusahaan melakukan ini karena uang tunai perusahaan tertanam dalam investasi saham perusahaan lain atau persediaan penjualan investasi atau persediaan terutama bila jumlahnya cukup banyak akan menyebabkan harga jual investasi ataupun persediaan turun sehingga merugikan perusahaan dan pemegang saham sendiri. Nah, lalu yang ketiga ada dividen scrip. Dividen scrip itu sendiri adalah suatu surat tanda kesediaan membayar sejumlah uang tertentu yang diberikan perusahaan kepada para pemegang saham sebagai dividen. Nah, lalu ada likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham, di mana sebagian dari jumlah tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran bagian laba. Sedangkan sebagian lagi dimaksudkan sebagai pengembalian modal yang ditanamkan atau diinvestasikan oleh para pemegang saham ke dalam perusahaan tersebut. Nah, lalu yang terakhir ada saham, dividen saham. Nah, dividen saham adalah dividen yang diberikan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri.
Nah, di Indonesia, saham yang dibagikan sebagai dividen tersebut adalah saham bonus. Dengan demikian, para pemegang saham mempunyai jumlah lembar saham yang lebih banyak setelah menerima dividen saham ini. Lalu, dividen saham dapat berupa saham yang jenisnya sama maupun yang jenisnya berbeda. Kita ke contoh soal dividen tunai, yaitu pada tanggal 20 Desember 2005, Incorp mengumumkan pembagian dividen sebesar $1.000 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005. Nah, maka ingat tadi tanggal-tanggal penting dividen. Tanggal-tanggal maksudnya yang berhubungan gitu sama dividen. Nah, tadi ada date of declaration, itu tanggal pengumuman. Ini tanggal diumumkan pada dividen ini diumumkan pada tanggal 20 Desember 2005. Lalu ada tanggal pencatatan atau date of record. Nah, tanggal pencatatan ini terjadi pada tanggal 28 Desember 2005. Nah, yang terakhir itu ada tanggal pembayarannya itu atau date of payment, itu yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2006. Nah, maka kita lihat jurnalnya akan seperti apa. Nah, ini jurnalnya. Pada tanggal 20 Desember 2005, terjadi transaksi pengumuman dividen. Nah, maka jurnalnya akan ditulis di debit itu laba ditahan dividen kas sebesar $1 juta dan kredit hutang dividen kas sebesar $1 juta. Nah, kenapa $1 juta? Karena tadi yang dibagi itu $1.000 dan dan setiap $1.000 itu punya 1.000 lembar, jadi 1.000 dikali 1.000 sama dengan 1 juta. Nah, pada tanggal 28 Desember 2005 itu terjadi pencatatan dividen dan tidak ada jurnal. Kenapa? Alasannya sudah dicatat di tanggal 20 Desember sebagai pengumuman dividen dan tidak perlu lagi untuk disesuaikan. Nah, lalu ke tanggal 20 Januari 2006 terjadi transaksi pembayaran dividen. Nah, jurnalnya hutang dividen kas $1 juta dan kas $1 juta. Maksudnya hutang dividen kas $1 juta untuk debit dan kas $1 juta untuk kredit. Nah, kenapa hutangnya terjadi 1 juta? Karena tadi kan di pengumuman itu kan menambah hutang dividen kas $1 juta. Nah, ini harus dibayar dividennya ini, jadi mengurangi utang. Jadi utang berkurang itu di debit. Dan lalu kas. Kenapa kas di kredit? Karena kita mengeluarkan uang $1 juta. Jadi Incorp-nya itu mengeluarkan uang, maksud saya $1 juta. Nah, kas kalau berkurang itu di kredit. Oke, lanjut untuk dividen properti. Nah, seperti ini soalnya. Milanko mempunyai 10.000 lembar saham Torino Corp dengan harga perolehan $1.100.000 pada tanggal 20 Desember 2005. Diumumkan pembagian properti dividends untuk setiap lembar saham Milanko itu beredar 5.000 lembar. Nah, pengumuman dividen tersebut dicatat pada tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Nah, jadi ini diumumkan pada tanggal 20 Desember 2005, lalu dicatat 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Nah, maka jurnalnya akan seperti ini. Pada tanggal 20 Desember terjadi transaksi pengumuman dividen. Nah, maka jurnalnya debit laba ditahan dividen properti $550.000 dan kreditnya hutang dividen properti $550.000. Nah, $550.000 itu dari mana? Dari 1.100.000 itu dari harga perolehannya dibagi 10.000 lembar. Kenapa 10.000 lembar? Karena Milanko mempunyai 10.000 lembar saham Torino. Nah, lalu dikali 5.000 lembar. 5.000 lembar itu jadi per lembarnya
satu lembarnya 5.000 berarti ya. Nah, jadi 550.000. Nah, untuk tanggal 20 Desember itu juga terjadi pencatatan keuntungan karena kan mendapatkan untung dari pembagian saham itu. Nah, maka jurnalnya investasi saham PTX 50.000 dan keuntungan yang belum direalisasi 50.000. Kenapa 50.000? Karena 5.000 lembar dikali 10. Nah, lalu lanjut ke pada tanggal 28 Desember 2005. Itu terjadi pencatatan dividen seperti biasa. Pencatatan dividen itu tidak ada jurnal karena sudah dicatat di transaksi pengumuman dividen. Nah, lalu ke pembayaran dividen. Seperti tadi, yang keluar itu kan hutang dividen 550.000. Jadi juga harus dicatat untuk menormalkan saldo hutang. Jadi hutang di debit yaitu 550.000 dan investasi saham PTX 550.000. Selanjutnya ke dividen ketiga, yaitu dividen scrip. Contoh soalnya sebagai berikut. Pada tanggal 20 Desember 2005, diumumkan pembagian dividen dalam bentuk Wessel Promise sebesar $1 juta, bunga 10% per tahun. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari. Nah, jadi di sini terjadi transaksi seperti biasa, itu pengumuman, lalu pencatatan dan pembayaran. Nah, cuman nanti di sini hati-hati ketika pembayaran karena ada bunga 10%. Oke, kita lihat jurnalnya seperti apa. Gini. Nah, tanggal 20 Desember 2005 terjadi transaksi pengumuman dividen. Nah, jurnalnya itu debit laba ditahan dividen scrip sebesar $1 juta dan kreditnya Wessel bayar sebesar $1 juta karena 1 juta kan diumumkan dalam pembagian dalam bentuk Wessel Promise sebesar $1 juta, maka akan mendapatkan uang, Wessel Promise sebesar $1 juta. Kenapa Wessel bayar di kredit? Karena kita mengurangi kan istilahnya ingin dapat laba, kan ingin dapat uang, jadi kan kreditnya itu sama Wessel bayar, seperti itu. Nah, lalu pada tanggal 28 Desember 2005 terjadi transaksi pencatatan dividen. Nah, di sini tidak ada jurnal karena sudah dicatat di pengumuman dividen, jadi tidak perlu untuk disesuaikan. Nah, lalu pada tanggal 20 Januari 2006 itu terjadi pembayaran dividen. Nah, pembayaran dividen ini hati-hati karena ada bunga 10%. Logikanya gini, seperti Wessel bayar. Wessel bayar itu kalau mau, contohnya gini, kalau beli baju, kita ngutangi kan, atau enggak kita utang, itu kan terdapat bunga. Nah, maka Wessel bayar juga seperti itu, ada bunganya gitu loh. Kalau kredit, kan Wessel bayar pasti kredit ya, intinya seperti itu. Nah, jadi Wessel bayar itu sesuai tadi, di kredit itu kan ada $1 juta, nah maka didebitkan untuk menjadi saldo normal, yaitu sebesar $1 juta. Nah, lalu ada biaya bunga 10%. Nah, 10% dari $1 juta itu $8.333. Nah, maka kasnya itu jumlah dari Wessel bayar dan biaya bunga $1.008.333, seperti itu. Kas itu kenapa kredit? Karena berkurang untuk membayar itu Wessel bayar sama biaya bunganya itu. Oke, next ke dividen likuidasi nomor 4. Contoh soalnya seperti ini. Nah,
Pada tanggal 20 Desember 2005, Lorenco menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar $1.200.000. Pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa $900.000 harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Nah, maka likuidasi itu hutang. Jadi $1.200.000 itu nanti akan menjadi hutang seperti itu. Nah, langsung aja ke jurnalnya kayak gini. Nah, tanggal 28 Desember 2005 itu kan pencatatan ya, jadi terjadi transaksi pencatatan dividen. Tidak ada jurnal seperti biasa karena di pengumuman sendiri tidak terdapat jurnal gitu loh. Jadi tidak juga di pengumuman itu sendiri tidak terjadi transaksi karena tidak ada tanggalnya kapan itu diumumkan. Nah, lalu pada tanggal 20 Januari 2006 terjadi pembayaran dividen, yaitu hutang dividen $1.200.000 dan kas $1.200.000 berkurang karena kan tadi udah utang, jadi bayar utang gitu loh. Jadi ya bayar utang, emang bayar utang $1.200.000 seperti itu. Utang dividen di debit dan kas di kredit seperti itu. Oke, langsung aja ke soal nomor 5. Dividen saham. Dividen saham contoh soalnya seperti ini. Oh iya, sebelumnya ke ukuran dividen saham terlebih dahulu. Nah, ukuran dividen saham ini ada dua, yaitu dividen saham kecil dan dividen saham besar. Nah, dividen saham kecil ini kurang dari 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan. Lalu dicatat pada nilai pasar wajar, sedangkan dividen saham besar lebih dari 20-25% dari saham perusahaan yang diterbitkan dicatat pada nilai nominal. Jadi kalau kecil itu dicatat nilai wajar dan kurang dari 20%, dan kalau saham besar itu lebih dari nominal dan dicatat di nominal dan lebih dari 20% hingga 25%. Oke, next ke contoh saham biasa. Medland Corp memiliki 50.000 saham yang diterbitkan dan beredar. Nilai nominal saham sebesar $10 per saham dan nilai pasarnya sebesar $15 per saham. Oke, mohon maaf banget salah ngomong terus. Oke, next ke jurnalnya ini. Laba ditahan, dividen saham di debit 75.000. Karena dapat dari 50.000 kali 10% kali $15. Nah, kenapa $15? Karena yang dipakai nilai pasarnya karena kurang dari 20%. Jadi kreditnya dividen saham biasa yang dapat didistribusikan 50.000 dan premi saham biasa 25.000. Premi ini termasuk keuntungan. Jadi kelebihannya seperti kelebihannya itu. Tapi bukan agio atau disagio. Oke, next ke saham yang diterbitkan. Saham yang diterbitkan itu kan dividen saham biasa yang dapat didistribusikan. Tadi dikredit 50.000, maka ini didebit biar itu normalkan 50.000 juga. Nah, lalu kredit modal saham biasa 50.000. Oke, seperti itu, dan ini penyajian laporannya. Penyajian laporannya terdapat saham biasa 500.000. Kan tadi kan ada sih 500.000 itu dari 50.000 kali $10. Dan saham biasa ini yang dikali itu nominalnya. Dan lalu dividen saham biasa yang dapat distribusikan 50.000. Kan ada nih sih di sini. Mana nih? Nih 50.000 kan. Nah, lalu 500.000 dikurangi 50.000, 550.000. Oke, sekian. Nih, selesai. Sekian penyajian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Dan maaf sebelumnya jika suaranya tidak kondusif karena di tempat yang terbuka. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Mohon maaf bila saya banyak salah kata. Bye-bye.